kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024. Izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, pada hari ini Minggu 20 Oktober 2024 adalah hari bersejarah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana sejarah pertama mencatat bahwa kita secara sah telah memperoleh Presiden dan Wakil Presiden yang baru, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Lalu pada sejarah yang kedua, pada hari Minggu 20 Oktober 2024 ini, di mana Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan juga Bapak Kiai Haji Maruf Amin menyelesaikan masa tugasnya sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Pertanyaannya, apa kabar kakek Amin Rais? Apa kabar Mbak Refli Harun, Mbak Faisal Fasegaf, Bung Roy Suryo, atau yang lebih kita kenal dengan Pangeran Panci? Atau apa kabar untuk Bapak Said Didu? Apakah kalian masih aman-aman saja? Ya, karena kelompok inilah yang selama ini selalu berjuang menyuarakan agar seorang Joko Widodo itu harus dilengserkan, agar seorang Gibran Rakabuming Raka harus dibatal untuk dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian bahwa mari kita abaikan dulu para sengkuni politik itu, para gelandangan politik itu. Kita fokus bahwa dengan berakhirnya masa tugas dari seorang Presiden Joko Widodo, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengarkan cuplikan-cuplikan video terkait dengan ucapan terima kasih. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang kecewa, ada yang bersyukur, ada yang menyesal, dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Hari ini 19 Oktober
2024. Hari terakhir bagi Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi Republik ini. Karena besok beliau akan melepaskan jabatannya sebagai seorang presiden. Besok Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sampai Oktober 2029. Selesai sudah tugas Bapak. 10 tahun Bapak berjuang. Bapak tumpahkan semua pikiran. Bapak korbankan waktu dan tenaga untuk membangun, untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan rakyat negeri ini. 10 tahun terakhir ini Bapak habis-habisan dihujat, Bapak habis-habisan dicaci, dimaki dan difitnah. Bukan Bapak saja, semua keluarga Bapak habis dicaci, dimaki, dihina dan difitnah. Ibunda Bapak, Ibu Iriana, anak-anak Bapak, sampai cucu Bapak habis dihina, dicaci dan difitnah oleh orang-orang yang merasa panitia surga dan wakil Tuhan, oleh orang-orang yang merasa pintar, oleh orang-orang yang merasa paling mengerti hukum dan bernegara, padahal tidak punya andil apa-apa untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa ini. Hari terakhir untuk Bapak Joko Widodo. Bapak akan tinggalkan hiruk pikuk dunia politik negeri ini. Tidak akan ada lagi yang bisa menghina, mencaci dan memfitnah Bapak. Karena Bapak tidak lagi menjabat. Bapak tidak akan lagi menjadi seorang presiden di negeri ini. Tapi apa yang Bapak kerjakan, apa yang telah Bapak lakukan untuk negeri ini yang membuat dunia segan kepada bangsa ini tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat negeri ini. Kami yang masih punya akal sehat dan yang masih bisa berpikir pakai logika akan selalu mengenang jasa-jasa Bapak, akan selalu mengingat dan menceritakan kepada semua anak cucu bangsa bahwa Bapak adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Di zaman Bapak sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, terukir sejarah bahwa antara seorang kepala negara dan seluruh lapisan masyarakatnya, Bapak hilangkan batasan-batasan. Bapak bercerita, bercengkerama dengan seluruh lapisan masyarakat. Bapak presiden kedua pilihan rakyat negeri ini. Di era kepemimpinan Bapak lah terukir sejarah. Dua orang rivalitas bergabung dan bersatu untuk membangun, untuk memakmurkan dan mensejahterakan negeri ini. Terima kasih atas segala jerih payah yang telah Bapak lakukan untuk bangsa ini. Walau cacian, hinaan, dan fitnah yang bertubi-tubi datang kepada Bapak dan seluruh keluarga, tapi Bapak tegar, sabar menghadapinya. Bapak telah memberikan contoh, Bapak telah memberikan teladan kepada seluruh rakyat negeri ini bagaimana sejatinya seorang pemimpin untuk mengayomi masyarakatnya, untuk melindungi rakyatnya. Terima kasih Pak. Doa rakyat dari Indonesia paling timur sampai ujung Indonesia paling barat selalu bersama Bapak. Semoga Allah selalu melindungi,
dan meridhoi Bapak berserta seluruh keluarga. Cinta rakyat negeri ini kepada Bapak tidak akan tergerus oleh waktu dan zaman. Sejarah telah Bapak ciptakan, dan itu akan diukir sepanjang berdirinya Republik ini. Sekali lagi, doa rakyat negeri ini dan terima kasih bangsa ini yang sedalam-dalamnya atas kinerja Bapak 10 tahun terakhir ini. Masih berat rakyat melepas Bapak, tapi itulah undang-undang. Sekembalinya Bapak ke Solo, tetaplah berbagi cerita dengan rakyat negeri ini. Karena cinta rakyat negeri ini takkan pernah hilang kepada Bapak dan seluruh keluarga. Sekali lagi, terima kasih rakyat negeri ini untuk Bapak Jokowi dan seluruh keluarga. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Jokowi, mulai hari ini dia telah kembali menjadi rakyat biasa, sama seperti saya, sama seperti kalian. Jokowi bukan siapa-siapa lagi. 10 tahun kemarin, Jokowi adalah orang nomor 1 di bangsa ini. Dikenal dengan sosok presiden yang sangat sederhana. Dikenal dengan sosok pemimpin yang begitu merakyat. Dan masih ada begitu banyak cerita tentang seorang Jokowi. Ada yang bersyukur ketika bangsa ini dipimpin oleh Jokowi. Ada yang membenci ketika bangsa ini dipimpin oleh Jokowi. Ada yang menjadi musuh ketika bangsa ini dipimpin oleh Jokowi. Dan masih ada begitu banyak cerita ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang tukang kayu ini. Ada berbagai macam peristiwa, khususnya tentang politik, tentang demokrasi, tentang konstitusi yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Entah itu berdampak positif maupun berdampak negatif kepada kita rakyat Indonesia. Jokowi tidak lagi menjadi orang penting di bangsa ini. Jokowi hanyalah seorang rakyat biasa sama seperti kita. Mulai hari ini, kehidupan Jokowi mungkin akan sama seperti kita. Tetapi kebencian kepada Jokowi akankah berakhir dengan bersamaan ketika Jokowi menyelesaikan tugasnya sebagai orang nomor 1 di bangsa ini? Apakah rasa rindu itu akan berakhir pula ketika Joko Widodo sudah tidak lagi menjadi orang nomor 1 di bangsa ini? Ataukah akan ada tetesan air mata yang akan membasahi pipi kita ketika merindukan Jokowi? Atau mungkin ada yang bersukaria, ada syukuran karena bangsa ini tidak lagi dipimpin oleh Jokowi, dan lain sebagainya. Perlu kita sadari, Jokowi bukan sosok atau pribadi yang sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah miliknya Allah yang Maha Esa. Jokowi adalah manusia yang rapuh, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan.
tinggal tergantung dari kita masing-masing masyarakat Indonesia. Bagaimana kita menilai sosok Jokowi yang sesungguhnya? Ketika ada pro dan ada kontra itu barang biasa. Kita hidup di alam demokrasi. Tetapi di alam demokrasi jangan lupa bahwa ada nilai-nilai moral, ada nilai-nilai hukum yang ada di dalamnya. Berikut ini ada seorang ibu yang mengungkapkan isi hatinya. Ucapan terima kasih yang mendalam yang dia tujukan kepada Bapak Joko Widodo. Mari kita simak bersama-sama. Konten saya beberapa tahun ini dan menjadikan saya viral itu karena membahas tentang Pak Jokowi. Hebatnya Pak Jokowi membangun negara kita. Dan tibalah saatnya besok tanggal 20 Oktober Pak Jokowi akan pulang ke Solo. Saya bingung mau ngomong apa guys, tapi intinya saya cuma mau berterima kasih sama Pak Jokowi. Pak Jokowi terima kasih. Sebagai TKW saya ingin mengutarakan kesenangan saya terlebih dahulu sebagai seorang TKW. Yang pertama, Bapak telah menghapus dulu yang namanya KTKLN, itu saya nggak pernah lupa. Karena KTKLN salah satu penghambat TKW. Entah itu di bandara ketika kita akan berangkat ke luar negeri atau di bandara ketika kita pulang dari luar negeri. Yang kedua, bertahun-tahun TKW di Taiwan itu gajinya nggak pernah naik. Tapi di era Pak Jokowi, untuk pertama kali waktu itu gaji PRT di Taiwan naik. Dari waktu pertama kali saya datang ke Taiwan, itu 15.000 menjadi 17.000 dan sekarang sudah 20.000. Itu semua juga tidak kurang tidak lebih karena menghormati pemimpin kita. Selanjutnya saya juga ingin berterima kasih tentang BPJS, di mana BPJS menolong pengobatan almarhum bapak saya selama bertahun-tahun. Sebelum ada BPJS, setiap kali bapak saya masuk rumah sakit, saya pasti akan mengeluarkan uang kurang lebih 4-5 juta. Tapi setelah ada BPJS, alhamdulillah gratis. Sampai bapak saya tutup usia juga pulang dari rumah sakit Nganjuk beberapa hari terus meninggal karena memang penyakit bapak saya sudah kronis, tapi BPJS benar-benar menolong pengobatan bapak saya. Saya tidak bisa membayangkan apabila tidak ada BPJS, tidak ada KIS, karena kebetulan bapak saya menggunakan BPJS dan memiliki kartu Indonesia Sehat yang selalu dipakai untuk berobat di rumah sakit. Walau sekarang bapak saya sudah almarhum, tapi saya tidak akan pernah melupakan ini. Karena ini semua saya dapat dari kebijakan pemerintahan Pak Jokowi. Saya juga berterima kasih karena berkat Pak Jokowi juga kami para TKW tidak dipandang rendah, terlalu rendah di negara penempatan kami. Karena pembangunan di era Pak Jokowi sungguh sangat terkenal, bahkan viral sampai di negara penempatan saya yaitu Taiwan, seperti saat itu Trans Papua yang sangat terkenal bahkan diliput di Taiwan selama berhari-hari, yang menjadikan Indonesia terlihat sangat baik. Juga keamanan bandara untuk TKI, pembangunan perbaikan bandara, pembangunan bendungan yang entah berapa jumlahnya saya tidak tahu. Yang jelas peresmian bendungan di era Pak Jokowi juga sangat banyak untuk membantu pertanian di Indonesia. Terima kasih juga
Terima kasih juga atas kerja keras Bapak selama 10 tahun terakhir. Sebagai rakyat yang sangat mendukung Bapak dari awal sampai akhir, saya merasa bangga. Saya tidak pernah merasa kecewa. Sampai seterusnya, sampai di akhir masa jabatan Bapak besok, saya akan terus dan tetap mendukung Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih tidak terhingga dari saya yang sangat mencintai Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang dicintai seluruh rakyatnya. Tapi saya percaya Pak Jokowi adalah orang yang baik, orang yang jujur, dan mencintai kami semua rakyatnya, baik yang mendukung maupun menghujat. Rasanya tidak adil melihat Pak Jokowi dari satu sisi. Dari dianggap boneka partai sampai dinasti. Kita marah, tapi tidak ada yang sempurna. Dia manusia sama seperti kita. Bedanya, dia punya tanggung jawab besar memikirkan Indonesia lebih dari kita. Pak Jokowi, ini akan jadi konten terakhir saya membahas Bapak sebagai presiden. Dan saya tidak akan pernah lupa ketika diberi kesempatan menyampaikan aspirasi langsung dengan Bapak. Dari hanya melihat dan bersuara lewat sosial media, bisa melihat begitu dekat. Meski jawaban Bapak tidak memuaskan saya pada saat itu, tapi saya sedikit tahu kalau Bapak memang bukan ahli kata-kata. Sesekali saya mengamati, ada raut lelah di wajah Bapak meski sering dibungkus dengan canda dan tawa. Tapi sebenarnya tergambar pikiran Bapak entah menerjang kemana. Bapak pasti dengar kan teriakan rakyat akhir-akhir ini. Teriakan kemarahan, kekecewaan, dan juga rasa sedih yang bertumpuk jadi satu. Saya marah, juga sedih tapi tidak menutup mata. Kalau Bapak sudah sangat bekerja untuk bangsa ini. Dari hati yang paling dalam, saya tidak ada rasa benci ke Bapak. Semua kritik yang dilayangkan semata tertuju pada jabatan, bukan pribadi Bapak. Kekuasaan itu akhirnya menemui akhir ya Pak. Tapi akankah berakhir? Gimana menurut kalian? Apa yang paling berkesan dari Pak Jokowi selama ini? Share pendapat kalian. Debat tetap pakai adab. Oke pemirsa sekalian, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan ucapan-ucapan terima kasih dari netizen kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Jujur saya tidak bisa berkata banyak karena memang saya cepat sekali terharu dan saya berharap bahwa ke depan kita masyarakat Indonesia tetap solid, tetap kompak untuk terus mengawal kepemerintahan yang baru, yakni Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Ucapan terima kasih kita kepada Bapak Jokowi, kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, silakan kita sampaikan di berbagai platform media sosial bagi saudara dan saudari saya yang mencintai. Tetapi bagi memusuhi, silakan terus menghujat, silakan terus mengkritik dan lain sebagainya. Karena jujur,
besok di tanggal 21 Oktober 2024, seperti yang disampaikan oleh Amin Rais dalam beberapa cuplikan videonya, katanya akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran. Saya tidak tahu apakah itu akan menjadi kenyataan ataukah itu semua hanyalah sandiwara belaka. Tetapi hari ini pula ada satu momen yang mengejutkan buat saya secara pribadi, ketika sosok sengkuni politik ini ternyata hadir dalam acara pelantikan dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Jujur, saya secara pribadi sudah hilang respect kepada yang namanya Amin Rais, karena menurut saya dia adalah sengkuni politik, dia adalah manusia provokator yang sesungguhnya dia tidak punya jasa kepada bangsa dan negara ini. Dia hanyalah manusia provokasi yang mau merusak generasi penerus bangsa ini. Hanya orang-orang yang masih berpikir dan menggunakan logika akal sehat yang terus mengkritik kelompok manusia yang menjadi biang kerok kegaduhan di bangsa ini. Dan hanya orang-orang yang tidak waras, orang-orang dalam gangguan jiwa, orang-orang yang lagi stres, yang mau bergabung dengan kelompok-kelompok mereka ini. Mari kita gunakan logika akal sehat kita dan kita pantau terus kira-kira sampai di mana perjuangan kelompok mereka ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.